Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di perkuliahan kita hari ini. Eh, Kita adalah pertemuan yang ke-10, judulnya tentang leadership, yaitu bagaimana seni dan gaya kepemimpinan. Apakah suara saya terdengar di tempat Bapak Ibu? Terdengar suara saya? Oke, baik, terdengar ya. Oke, baik, indikator yang dicapai pada pertemuan ini yaitu mahasiswa dapat atau mampu memahami bagaimana gaya kepemimpinan. Nah, sosial kapital. Apa itu sosial kapital? Yaitu modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi menjadi tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Menurut Peirce, modal sosial sebagai keseluruhan adalah sumber daya baik yang aktual maupun yang potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap yang didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Nah, di sini ada komponen sosial kapital. Yang pertama ada aspek kepercayaan menurut Fukuyama, yaitu aspek kepercayaan ini tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjuk oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama yang berdasarkan norma-norma yang dianut oleh manusia atau dianut oleh bersama. Yang kedua ada aspek nilai dan norma. Nilai adalah bagian penting dari kebudayaan yang dianggap sah apabila adanya harmonis dan selaras yang disepakati jaringan sosial yang merupakan ikatan orang eh aduh apa kelihatan screen PPT-nya Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Tadi di laptop saya keluar. Baik, jaringan sosial ini merupakan ikatan orang atau kelompok yang dihubungkan dengan hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan yang terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kepercayaan yang sama. Kemudian ada namanya kepemimpinan di dalam sosial kapital atau modal sosial. Seseorang pemimpin adalah sangat penting di dalam modal sosial untuk memperkokoh dalam membangun suatu masyarakat, dalam membangun konsep, kompetensi, koneksi, kredibilitas, kebudayaan bersama-sama. Nah, kepemimpinan, teori kepemimpinan menurut para ahli, kepemimpinan ini adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Menurut Hampil, kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem yang saling berkaitan. Menurut Stockdale, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Di sini ada macam-macam teori kepemimpinan. Yang pertama ada Goodman Theory, yaitu kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan di bawah seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Yang kedua, Type Theory atau teori sifat kepribadian. Orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadi pemimpin. Yang ketiga, kontingensi teori atau teori kepemimpinan situasional. Kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi kondisi tertentu. Yang keempat ada teori gaya dan perilaku, yaitu seseorang dapat belajar dan melatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Yang kelima, behavioral theories atau teori perilaku, yaitu pemimpin ditentukan oleh perilaku dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari dan dilatih.
Yang keenam adalah teori servant, yaitu teori kepemimpinan pelayan. Nah, gaya kepemimpinan ini cenderung lebih fokus memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Yang ketujuh ada namanya teori transaksional atau teori kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian. Nah, pada gaya kepemimpinan ini perjanjiannya atau kesepakatannya dibuat seseorang dengan orang lain seperti pemimpin dan stafnya yang saling menguntungkan. Kemudian ada teori transformasional, yaitu teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Kualitas yang harus dimiliki seseorang pemimpin, yang pertama itu adanya kesadaran diri, yaitu kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri, yang menyadari kualitas diri sendiri, bagaimana kelemahan atau gaya karakter kepribadian kita sendiri, secara signifikan mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan orang lain dengan sadar diri, yaitu seorang pemimpin dapat dengan sengaja mempengaruhi keadaan dan suasana potensial kelompok. Yang kedua itu warga dunia. Menjadi warga dunia berarti memiliki kepedulian tentang apa yang akan terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya tempat asal Anda. Para pemimpin percaya bahwa dunia ini adalah desa global di mana ada begitu banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan pembunuhan atau manusia lain dan meninggalkan dampaknya. Yang ketiga itu memperdayakan orang lain. Pemimpin yang baik tidak bekerja sendiri, namun memperdayaan orang lain dengan bekerja sama pada prosedur dan bantuan ahli. Pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan atau kolega. Yang keempat, kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin ini harus berorientasi solusi. Nah, seorang pemimpin yang baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi dengan cepat, mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah, dan bergerak maju. Maka seorang pemimpin harus berlatih pikiran dengan berfokus pada solusi untuk setiap masalah. Ada di sini tipe-tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama ada otoriter. Nah, tipe pemimpin ini umumnya berpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu. Sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintahnya. Itu yang otoriter. Nah, ada juga namanya kepemimpinan demokratis. Itu biasanya Barack Obama ya. Jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan pulang untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga ada delegatif, yaitu pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Nah, ada juga gaya kepemimpinan transformasional, yaitu berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Nah, kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin di kehidupan sehari-hari dapat diartikan adalah kita. Kenapa kita? Karena pada kenyataannya setiap hari kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan untuk menentukan keputusan baik atau buruk yang mengantarkan kita pada pengalaman baru. Nah, biasanya kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari ini kita ambilnya contohnya biasanya seorang laki-laki atau seorang suami atau seorang bapak itu dia merupakan pimpinan di dalam rumah tangganya ya. Bagaimana si suami atau bagaimana si ayah mengambil keputusan untuk yang terbaik untuk keluarganya. Biasa untuk kepemimpinan ini biasanya lebih cenderung ke laki-laki, yang perempuan mungkin lebih memimpin ke itu ya, di dalam perusahaan atau di dalam organisasi ya Bu Anissa ya. Kalau di dalam rumah tangga kita tidak bisa menjadi pemimpin ya Bu Anissa. Oke.
Kemudian kepemimpinan dan kehidupan sehari-hari, pertama ada tingkatkan self awareness-nya, yaitu internal fokus pada diri sendiri. Yang kedua eksternalnya, kamu harus berusaha memperhatikan pikiran, tindakan, dan sikap terhadap orang lain. Yang kemudian direnungkan sesuatu yang berarti, yaitu renungkan sesuatu yang berarti dalam hidup, memikirkan kembali dampak yang baik, apa yang mengubah hidup kita, bisa menjadi satu hal yang berarti dalam hidup kita. Jadi seorang pemimpin itu dia harus merenungkan di dalam tindakan apa yang harus dia lakukan agar dampaknya itu tidak begitu fatal untuk kehidupan selanjutnya. Ketiga, buat tujuan hidupmu. Hal terpenting dalam melakukan pencapaian yang sukses adalah dengan membuat tujuan serta langkah yang jelas. Dengan adanya tujuan hidup, walaupun dalam kondisi sangat lelah, kita tidak akan mudah menyerah dan memilih untuk terus berusaha. Yang ketiga, kepemimpinan dalam kehidupan sehari ini ada tingkatkan skill mendengar. Nah, mendengar merupakan hal yang sulit bagi orang-orang yang tak peduli. Bagi pemimpin, mendengar adalah kemampuan hebat yang sering dilupakan. Walau mendengarkan merupakan hal yang sering diremehkan, ternyata dapat berdampak besar bagi orang yang merasa butuh didengar. Selain itu, mendengar juga menjadi salah satu kamu menghargai dan menunjukkan rasa peduli pada orang. Apalagi biasanya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga misalnya. Memang terkadang seorang istri itu sering curhat atau cerita kan kepada suaminya tentang apa yang terjadi. Cukup mendengarkan saja, karena memang bagi perempuan apabila ceritanya didengarkan itu sudah merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan stresnya atau untuk menghilangkan bebannya. Itu yang untuk perempuan biasanya. Jadi bapak-bapak diharapkan untuk lebih mendengarkan ibu-ibunya di rumah ya, atau keluarganya yang lain. Kemudian ada tumbukan kesopanan. Apa jadinya jika kita memiliki segudang keahlian dan kemampuan tapi tidak memiliki kesopanan? Pastinya tidak akan dianggap oleh lingkungan. Mulai saat ini kita dapat menjadi pemimpin kehidupan sehari-hari dengan menumbuhkan kesopanan kepada setiap orang. Sopan bisa menjadi cara agar kita disenangi. Dengan kesopanan, contohnya saja di dalam pekerjaan, kita misalnya ditugaskan untuk oleh pemimpin dengan memberikan tugas. Apabila pimpinan tersebut memberinya dengan sopan, mungkin kita sebagai karyawan bisa melakukan atau mengerjakannya dengan cepat. Terkadang kan ada seseorang yang tidak bisa mengerjakannya, mungkin ada permasalahan yang mereka hadapi, kita tidak tahu apakah permasalahan di rumah atau di luar, mungkin ada terkendala dari mana. Tapi dengan sopan sebagai pemimpin kita harus bertanya langsung kepada karyawan tersebut, karena setiap karyawan, tidak semua karyawan mungkin yang tidak mengerjakan tugasnya ya, mereka sudah tahu apa tugasnya masing-masing. Tapi kalau kita melakukannya dengan arogan, mungkin sebagai karyawan dia mengiyakan tugas dari pimpinan, tapi bisa jadi dia tidak mengerjakannya dengan sepenuh hatinya. Sebaiknya sebagai pemimpin juga harus tahulah bagaimana karyawan tersebut. Kemudian kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari itu berdamai dengan kekurangan diri. Memang tak mudah berdamai dengan kekurangan diri, tetapi kita bisa mencobanya dengan menerima diri kita lebih dulu. Terima semua hal yang Tuhan titipkan kepadamu, lalu tentang kekurangan dalam diri, agar kita tidak merasa insecure. Yakini setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri. Cobalah ubah kekurangan kita. Jika tidak bisa juga, tidak apa, karena kunci kebahagiaan dan ketenangan diri letaknya dengan fokus pada hal yang dapat diubah. Nah, motivasinya, setiap individu ini memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin tanpa kecuali, meski individu dilahirkan beragam, keberagaman ini dapat mencari ciri khas yang unik dari setiap individu. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin di masa depan? Coba tanyakan kepada dirinya sendiri. Baik, mengenai materi yang
saya jelaskan? Mungkin ada pertanyaan atau sharing mengenai kepemimpinan? Nah, gimana Bu Anissa, Pak Ryudi, Pak Waskita, dan Pak Ferdinand? Bagaimana Pak Ryudi, Pak Waskita, Pak Ferdinand, dan Bu Anissa? Ada pertanyaan mungkin mengenai kepemimpinan? Gimana Bapak Ibu? Baik Pak Ferdinand. Semuanya lagi itu ya Bapak-Bapak, lagi kerja ya? Pas Bu, betul Bu. Oke Bu Anissa. Baik, mungkin saya akan bercerita sedikit ya. Hmm, saya pernah membaca kisah mengenai dua anak yang kembar. Apa kalian ingin mendengarkan cerita saya atau kita diskusinya di LMS aja? Hmm, nanti saya minta Bapak Ibu dengarkan, nanti saya mungkin minta apa pesan yang terkandung di dalam cerita saya ya. Jadi ada anak, saya pernah baca dan tentang dua orang anak yang kembar. Dua anak yang kembar itu dia memang dari keluarga yang broken home. Yang itu kejadiannya bukan di sini, kejadiannya di luar negeri. Ibu orang tuanya bercerai, ayahnya temperamental, peminum, pejudi itu yang menyebabkan eh, mereka bercerai. Namun dampaknya ada satu orang anak yang kembar, dia tidak menyukai atau trauma melihat orang tuanya seperti itu ya. Tapi secara tidak langsung dia pun saat berkeluarga dia meniru gaya orang tuanya sehingga yang anak kembar si A ini apa yang dilakukan orang tuanya yang laki-laki ditirunya lah kayak temperamental juga dengan istrinya sehingga mereka juga ikut bercerai. Jadi sewaktu-waktu pergilah yang si anak yang kembar tersebut ke psikiater. Dia bertanya ke psikolog, kenapa dia bisa seperti ini. Dan psikolognya bertanya, ternyata ada hal yang trauma membuat si A tersebut seperti itu. Karena dia memikirkan yang negatifnya saja tentang orang tuanya. Nah, namun ditanya sampai psikiater tersebut berapa orang bersaudara. Ternyata dia punya saudara satu lagi. Ternyata saudaranya yang si B itu dia orangnya kaya raya, nggak bisa bilang kaya raya ya, maksudnya kaya, kemudian keluarganya harmonis. Dan psikiater tersebut bertanya ke si B tersebut, kenapa Anda bisa sukses seperti ini? Kenapa saudara Anda seperti ini? Ternyata yang si B tersebut dia memang trauma dengan kejadian orang tuanya, tetapi dia menekankan ke dalam dirinya bahwa dia tidak akan seperti itu. Dia mengambil yang positif. Saya nanti sebagai orang tua saya tidak akan seperti ayah saya dan saya tidak akan membuat anak saya sedih lagi sehingga dia bisa sukses. Jadi dari yang cerita saya ambil apa yang bisa Bapak Ibu ambil maknanya? Ada Bapak, Ibu atau cerita saya yang kurang paham? Gimana Bu Anissa, Pak Deudi, Pak Wiskita? Jadi ternyata
di dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah berpikir tentang yang negatif. Secara tidak langsung, yang negatif-negatif yang kita pikir terserap ke otak kita, terkadang karena kita tidak bisa move on, itu yang menyebabkan hidup kita itu tidak merasa tenang dan nyaman gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, sebaiknya kita mengambil yang positifnya saja. Setiap masalah yang akan kita hadapi itu pasti akan selesai. Pasti akan selesai, pasti akan selesai. Dengan begitu kita memberikan energi positif ke dalam diri kita sendiri. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang nanti akan jadi itu ya, jadi pemimpin, memang jika ada seorang karyawannya yang memang belum bisa atau baru, mungkin bisa mengayomi karyawannya, atau mungkin ada karyawannya yang oke, hadapi masalah dengan sesuatu. Iya, namanya masalah di dalam hidup itu pasti ada ya Bapak Ibu. Tapi kita yakinkan ke diri kita, Tuhan memberikan kita masalah pasti sudah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Kemudian setiap namanya hidup, tidak ada orang yang tidak mempunyai masalah. Jadi intinya kita bersyukur saja apa yang telah Tuhan berikan. Jangan lupa Bapak Ibu selalu memberikan energi positif untuk diri sendiri dulu. Jadi jika ada merasa masalah berat atau bagaimanapun, pasti itu ada solusinya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin sharing sama saya mengenai tentang gaya dan kepemimpinan? Ada Bapak Ibu, saya seperti itu ya. Ada yang ditanyakan atau kita diskusinya di LMS aja? Kemudian mungkin ada cerita mengenai kepemimpinan Barack Obama menurut Bapak Ibu gimana? Tidak bisa diskusi kita ya, sharing gitu. Sini aja Bu. Contohnya seperti menurut Bapak Ibu, Barack Obama ini kepemimpinannya yang seperti apa? Arogan kah? Demokratis kah? Demokratis, Bu. Contoh apa demokratis ya Pak ya? Demokratis, Bu. Iya, bersama Michelle Obama, dia merupakan pasangan dari pemimpin yang sangat inspiratif ya, yaitu Bapak Barack Obama yang merupakan Presiden Amerika yang salah satunya yang berkulit hitam ya. Dan juga memang Bapak Obama ini juga disebut sebagai family man. Namun Bapak Barack Obama ini memang dia berhasil karena ada yang mendampinginya ya, Ibu Michelle Obama, yang memang istrinya tersebut merupakan pemberi energi atau pengaruh-pengaruh positif dalam penggerakan pemimpin wanita di seluruh dunia melalui motivasi tentang kemandirian dan membangun kesadaran wanita akan kemampuan mereka berprestasi. Nah, memang apalagi di Amerika itu menjadi seorang pemimpin 2 periode itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu. Kemudian Barack Obama ini dia pernah mengungkapkan caranya untuk memimpin negara tersebut, yaitu ia senantiasa mengantisipasi hal buruk ketika situasi sedang berjalan baik. Kemudian ketika situasi tersebut memburuk, ia memiliki keyakinan yang kuat bahwa setiap masalah tentu akan berakhir.
Intinya, jika kamu berjalan di jalan yang benar, kamu ingin terus berjalan, pada akhirnya kamu akan membuat kemajuan. Intinya, apapun yang kita lakukan, jika niat kita baik, hasilnya akan baik. Tapi jika niat kita buruk, hasilnya sesuailah dengan apa yang kita tanam. Jadi tabur tuai namanya. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Baik Bapak Ibu, mengenai cerita kita hari ini, sharing kita hari ini, ada yang bertanya? So far dari saya cukup sih, Bu. Ya, Tuh Pak ada tuh, Bu, Deudi. di mention bagaimana menghadapi kepemimpinan yang otoriter, khususnya di dalam dunia pekerjaan dari Bu Anissa. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi kepemimpinan yang otoriter? Contohnya kita di sini, contohnya siapa ya? Jangan yang di Indonesia ya. Nanti ini akan di-share di YouTube. Oke, contohnya yang otoriter. Biasanya orang yang, ya Pak, Yang ex-presiden aja, Bu, Amerika. apa? Ex-presiden Amerika atau ex-presidennya dulu Jerman. Siapa contohnya ya? Pokoknya Dia enak, Bu, kalau disebut. terkadang, ya terkadang orang yang pemimpin yang otoriter itu ada sih kejadian di salah satu perusahaan dia terlalu otoriter. Ada perusahaan di sinilah. Kemudian dia itu kerjanya kerja sampai malam pun masih seperti itu. Sampai-sampai di saat dia menjadi BM di salah satu perusahaan tersebut, ada banyak karyawan yang berhenti karena keotoriterannya itu. Sebenarnya orang yang otoriter itu kita harus mengkaji terlalu lebih dalam lagi lah bagaimana psikologinya. Mungkin ya kita ambil salah satu contoh ya, saya lihat, tapi kita mungkin tidak bisa juga sih apa namanya ya. Kalau saya lihat secara pribadi, mereka otoriter yang pertama mungkin saya lihat dari kejadian yang salah satu BM di sini, mungkin dikarenakan dia yang rumah tangganya mungkin yang broken home, mungkin dia sudah bercerai dengan istrinya, jadi dia itu kerja tanpa dia memikirkan bawahannya sudah pergi survei misalnya, belum lagi karyawannya tersebut disuruh untuk EPD-nya harus kosong, dia semena-mena. Memang ada banyak dari dari dia jadi BM suka, kalau nggak suka tuh dia langsung marah, sampai ada salah satu karyawannya itu sampai sakit stroke ringan. Jadi memang orang yang otoriter ini sebenarnya memang bisa harus dicek sih psikologinya bagaimana. Kalau saya lihat mungkin dia tidak dapat ketenangan dari rumahnya mungkin. Jadi pekerjaannya bagaimana dia mencara menghilangkan kesetresannya atau itunya dia lebih ke bekerja gitu. Tapi dia lupa terkadang dia sudah menzalimi orang lain yang saya lihat. Banyak yang berhenti kerja, tapi apapun itulah kita sebagai karyawan ingat saja apabila kita merasa terzalimi, Tuhan tersebut akan menggantinya berlipat-lipat kebaikan kepada kita. Dan memang karyawan yang berhenti karena dia memang dia dapat pekerjaan yang lebih bagus lagi. Jadi bagaimana cara menghadapi cara interaksi yang berkesan jika pimpinan tipe yang introvert? Introvert. Baik, kita coba dulu. Ini yang slide. Introvert. Ini yang Bapak Weskita tanya yang
di slide kita keberapa ya? Di sini ada otoriter. Yang otoriter ini tipe pimpinan umumnya berpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan setinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu. Bapak bos kita. Kalau menurut bapak-bapak, bagaimana caranya kita seorang pemimpin menghadapi pimpinan yang otoriter? Pasti kita harus mengikuti semua apa yang mereka tugaskan ya. Apalagi Bapak Ibu, mungkin dari Pak Riudi mungkin ada yang bisa bantu. Kemudian salah satunya cara menghadapi atasan yang otoriter ini yang lebih amannya ya Bu Anissa, yaitu kita menjadi orang yang dipercayainya. Kemudian kalau orang yang otoriter ini memang kita harus mengikuti apa saja peraturan yang mereka inginkan. Kemudian kita harus memberikan hasil kerja yang terbaik. Kemudian mungkin kita membiarkan atasan kita merasa memegang kendali. Kemudian kita harus memberikan informasi kepada pimpinan kita. Kemudian jangan terlalu bereaksi terlalu berlebihan kepada pemimpin kita. Jadi memang otoriter ini dia memang tipe orang yang peraturannya tuh memang harus diikuti. Salah satunya itu kita jadi orang yang dipercayainya mungkin. Kemudian ada lagi masukan yang lain Bapak Ibu? Ya, jadi ikuti saja. Ya, untuk cari amannya seperti itu. Kita ikuti kemauannya, asalkan masih sebatas yang wajar ya Bapak Ibu. Kemudian kita melakukan kerja yang terbaik karena orang yang terdidik memang seperti itu. Yang penting apa yang dia mau harus kita ikuti. Kalau tidak itu sangat susah ya. Karena dia akan mencari celah-celah untuk bisa memberhentikan kita. Karena ada salah satu saya lihat di perusahaan tersebut. Dia tidak suka sama si A, maka dia berusaha untuk memindahkan si A. Dia akan mencari celah bagaimana si A tersebut tidak nyaman di pekerjaannya. Karena kalau misalnya kita tidak nyaman, orang tersebut kan tidak mungkin eh, diberhentikan otomatis itu dapat itu ya, dapat pesangon ya. Yang nama perusahaan kan dia tidak mau rugi ya. Pasti dia menginginkan untuk kita yang agar kita yang keluar dari tempat tersebut. Ada salah satu saya lihat. Menghadapinya jika suka ikuti, jika tidak keluar aja. Ya benar sih. Tapi ya saya lihat salah satu di antara tersebut dia tidak suka sama si A. Dia berusaha untuk mencari kesalahan walaupun kesalahannya sedikit. Tapi kalau jika memang kita bisa pandai-pandai sama yang otoriter tersebut, agak radikal ya. Agak harus apa ya? Kalau yang otoriter tuh sifatnya tuh dia tuh memang harus diagungkan, diiyakan apapun yang disuruh kerjakan, mengambil hatinya. Iya benar Bu Anissa, mengambil hatinya. Terus selamat lah. Tapi intinya yang otoriter itu kebanyakan yang mana yang menguntungkan untuk dirinya sendiri sih. Tapi yang kita sebagai karyawan kita lakukan yang terbaik, apapun itu hasilnya itu akan yang terbaik. Jika kita merasa terzalimi, Tuhan akan mengganti berlipat-lipat untuk kita. Baik, tadi Pak Waskita tanya, bagaimana jika pemimpin itu introvert? Nah, bagaimana Bapak Ibu menghadapinya? Bagaimana Bapak Ibu? .
Bagaimana caranya kita menghadapi? Memang yang otoriter tersebut saya tidak tahulah kenapa dia seperti itu. Apakah dari psikologinya? Kalau untuk pemimpin yang para introvert ini kelihatan diam, malu, tetapi sikap ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka lebih nyaman dan percaya diri dalam menunjukkan kepribadiannya. Para introvert ini seringkali dianggap sebagai sosok yang bijak, memiliki fokus yang baik, dan merupakan sosok pendengar yang baik. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam menghadapi berinteraksi dengan seorang yang introvert, berarti kalau di sini saya lihat dari introvert ini dia adalah sosok pendengar, Pak Waskita. Memang sepertinya kalau tipe orang introvert ini dia harus ngomong, kita harus ngomongnya face to face, Pak. Face to face. Sebenarnya orang introvert itu dia tipe orang yang ingin didengar. Mungkin ada yang lain lagi, Bapak Ibu, tentang kepemimpinan yang introvert. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Kemudian kalau tipe orang yang introvert itu Pak Waskita, ya terkadang kita tidak memahami keinginannya, apalagi pimpinan seorang. Itu makanya Pak Waskita, perempuan itu dia lebih banyak menggunakan perasaannya daripada logikanya. Dan tipe orang, apalagi perempuan atau tipe orang introvert itu tipe orang yang dia tuh suka didengarkan, Pak. Jangan pernah Bapak ajak dia berdebat atau memaksakan kehendak Bapak. Kemudian kalau Bapak misalnya tidak, pokoknya dia tipe orang yang tidak bisa diajak berdebat gitu, Pak. Jadi Bapak harus pandai-pandai bagaimana menghadapi pimpinan yang introvert ini. Dia tipe orang yang inginnya didengar. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pimpinan yang introvert, yang perempuan itu memang lebih itu, Pak. Mut-mut, terkadang ada tipe pemimpin itu yang mut-mutan. Kalau moodnya baik, baik. Terkadang kita nggak tahu masalah apa-apa, kita ketemu kemarin dia baik, kita padahal nggak ada masalah ya. Biasanya kita ketemu sama orang tersebut, dia diam aja kayak orang marah sama kita. Kita nggak tahu kan permasalahannya apa. Memang kalau bapak-bapak menghadapi pimpinan yang perempuan itu memang harus ya lebih bersabar lah bapak-bapak. Kalau Ibu Anissa, bagaimana Ibu Anissa? Bagaimana caranya menghadapi pimpinan yang tipenya introvert? Pak Raudi mungkin? Pak Ferdinand? Oke Bapak, bagaimana Bapak-Bapak Ibu? Saya tidak ada melihat wajahnya dan saya seperti terkadang seperti ngomong sendiri Bapak Ibu. Baik, ada yang ditanyakan lagi mengenai itu. Bagaimana Pak Waskita? Apa sudah paham dengan solusi yang saya berikan, Pak? Baik. Jadi bagi bapak-bapak yang dapat pimpinan perempuan itu sabar aja, karena yang ibu-ibu pimpinan perempuan itu mungkin lebih lebih baperan ya. Tapi biasanya kalau sama karyawan laki-laki mungkin tidak sebaperan dia sama karyawan perempuan kali ya. Kalau yang otoriter tuh ya Bu Anissa, memang kita harus mengambil hatinya Bu Anissa, karena dia tipe orang yang
apa peraturannya, apa yang dia inginkan itu memang harus kita ikuti. Bagaimanapun kita sebagai karyawan kita harus mendengarkan kan, harus mengikuti apa arahan dari pimpinan kita. Tapi jika nanti Bu Anissa, Pak Waskita, Pak Riodi, dan Pak Ferdinand, semoga saja bisa jadi pemimpin yang bisa mengayomi rekannya, karyawannya, atau juga keluarganya. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu mengenai leadership? Iya, Bu Anissa, tidak apa-apa. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Atau kita sudahi perkuliahan kita? Atau bagaimana? Sepertinya kamera saya agak bermasalah. Gimana Bapak Ibu? Pak Waskita, Pak Ferdinand, Pak Riodi, dan Pak Anissa, mungkin kita satu kali lagi pikonnya ya, karena memang di Unsia diwajibkan untuk pikon 2 kali pertemuan sebelum UTS, 2 kali pertemuan sesudah UTS. Kita udah 2 kali, 1 kali lagi ya. Dan saya berterima kasih. Baik Pak Riodi, bagaimana Bu Anissa dan Pak Waskita dan Pak Ferdinand? Saya Bu, kalau boleh usul kan bisakah setelah jam 3? Baik, untuk baik, tidak apa-apa. Mungkin untuk, tapi apakah itu tidak mengganggu pikir-pikir sama dosen yang lain tidak, Ibu? Kalau saya sih safety, sebenarnya safety tergantung mahasiswanya aja. Cuma memang jam segini memang Kak Prodi minta saya hari Jumat jam segini. Jadi saya takutnya bentrok gitu. Kalau memang misalnya hari Jumat jam 3 Bapak Ibu bisa, mungkin jam 3 akan kita lakukan pikonnya lagi. Karena memang mepet ya setelah sholat Jumat. Apalagi buat Bapak-Bapak. Baik, Bapak Waskita, Pak Rodi, Pak Ferdinand, Bu Anissa, apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau memang misalnya untuk pikon yang 1 kali lagi memang Bapak-Bapak setuju jam 3, tidak ada bentrok sama perkuliahan lain, mungkin akan saya ambil jam 3. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin di-sharing lagi mengenai kepemimpinan? Baik, saya ikut saja Bu, cuma setahu saya terakhir bilang bisa. Iya, saya juga itu sih ikut dengan ya saya juga Kak Prodinya bilang Bu Pika kalau bisa memang pikonnya sesuai sama jadwal di Unsia karena takutnya akan bentrok sama perkuliahan dari dosen lain. Tapi kalau memang bisa sepakat kita sama memang Bapak Ibu tidak ada kuliah lain mungkin bisa jam 3. Saya standby saja. Baik, sepertinya ada pertanyaan lagi Bapak? Ibu? Baik, Bu Anissa. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupi perkuliahan kita hari ini. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Semoga, ya Pak Dedi, semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang demokratis, yang bisa mengayomi karyawannya, temannya, atau siapapun. Dan memang sih di dalam hidup atau sebagai pemimpin kita kan tidak terlalu perfect ya. Pasti ada saja kesalahan kita di ya baik Pak Waskita. Pasti ada saja kesalahan kita di mata pegawai kita ya, atau bawahan kita. Tapi percayalah, sesuatu niat kita baik maka hasilnya akan baik. Apapun itu. Karena kita sebagai manusia kita tidak bisa membuat orang semua senang ya. Dan kita pun juga harus senang juga gitu.
Ya, tidak apa-apa, Pak Ibu. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah hadir pada perkuliahan hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan. Karena mungkin kalau cuma 3 orang, 2 orang, mungkin kita tidak hidup kuliah ya. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Um, Semoga kita semua sehat selalu dan saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum.